kamu kenapa? Karangga jahat. Karangga pembohong. Jahat kenapa? Bohong apaan? Kata Kak Cinta, Karangga nggak mau sama Kak Putri. Halo? Kak Putri ya? Kamu di mana, sayang? Lagi di rumah Kak Cinta. Temennya Karangga. Taksi! Cinta ada, Tante. Cinta sudah berangkat sekolah? Benar Lili di sini? Maaf ya, Anda ini siapa? Saya Putri, kakaknya Lili. Oh, Lili juga sudah berangkat sekolah diantar Cinta. Mau masuk dulu? Nggak usah. Ini dari rumah sakit atau... Memang Cinta cerita apa aja tentang saya? Cinta cuma cerita kalau Nak Putri itu sakit. Dan Lili terpaksa dititipkan di rumah temannya Cinta. Maksudnya Rangga? Iya. Memang saya titipkan Lili ke rumah Rangga. Tapi saya nggak ngerti. Kok Cinta malah merebut Lili dan membawanya ke sini? Merebut? Setahu saya ceritanya nggak begitu. Mana mungkin lah Cinta mengaku berbuat jelek kepada ibunya sendiri. Tante ini ibunya Cinta kan? Iya. Tolong ya anaknya diawasin baik-baik. Cinta boleh aja suka sama Rangga. Atau nganggep Rangga suka juga sama dia. Tapi asal Tante tahu kalau Rangga itu calon suami saya. Cepat atau lambat saya akan menikah dengan dia. Dan Cinta nggak usah deh berbuat yang macem-macem untuk mencuri perhatian Rangga. Apalagi dengan cara yang menyakitkan seperti ini. Mari Tante. Tadi pada telat kenapa sih? Ada bisnis yang harus dilakuin. Bisnis apaan? Lo mau nolongin orang atau lo nyari perkara sih, Kak? Emang tampang gue tampang orang-orang yang suka nyari perkara apa, Ra? Kalau nolongin orang yang jelas-jelas butuh pertolongan sih oke-oke aja, Tak. Tapi kalau nolongin Putri, Yang gue tolongin itu kan Rangga, bukannya Putri. tapi yang lo bawa tuh adanya Putri. Loh, sekarang gini, kalau jadi gue, lo ngalamin apa yang gue alamin, pasti lo bakal ngelakuin apa yang gue lakuin, Ra. Gue sih enggak. Ya, seenggak-enggaknya lo pasti kepikiran deh, nolongin gak ya? Soal lo bakal nolongin atau enggak ya, itu urusan lain. Enggak. Sorry aja, Tak ya. Gue tetap nggak bisa ngerti. Yang lo lakuin itu semuanya nggak masuk akal, lo nggak? Pak, berhenti di wartel, Pak. Wartel sebelah mana, Mbak? Yang mana aja. Pokoknya kalau ada wartel ya berhenti.
Halo, Rangga? Maaf, salah sambung. Halo, Halo Rangga, Put, kamu di mana? nggak usah tanya saya ada di mana. Saya cuma mau tanya handphone saya. Ketinggalan di rumah kamu atau enggak? Iya, ada. Kamu di mana sih, Put? Dengerin dulu nggak? Saya mau minta tolong sama kamu. Pertama, kamu matiin handphone saya. Kedua, kamu jangan mainin perasaan saya sampai bawa-bawa cinta segala. Saya mau nolongin kamu, Put, bukan mainin. Kamu pikir saya nggak punya perasaan? Jangan bawa-bawa perasaan deh. Yang penting sekarang Lili kamu mau ngapain? Kok tanya saya? Lili kan urusan kamu. Hah? Tanggung jawab kamu. Maksud kamu apa sih? Sinting. Kita ke rumah sakit saja, Mbak ya. Jangan! Antar saya ke rumah. Rumahnya di mana, Mbak? Pokoknya antar saya ke rumah. Iya, rumahnya di mana, Mbak? Pak, ada orang sakit, Pak. Saya mau dibawa kemana nih? Saya mau pulang! Saya nggak mau kesini! Saya nggak mau! Saya mau pulang! Cinta! Cinta! Karena ini bakal ada pertumpahan darah karena Yang penting gue gak akan jadi korban. sih. Itu cuma pura cinta kan? Nih, kita masuk ya, Om. Jangan gitu dong. Bentar, men. Ada apa sih, Men? Gue mau minta maaf sama lo, Tak. Nah, maaf. Emangnya lo salah apaan sama gue? Ya, jangan gitu dong, Tak. Tuh, gue beneran nggak inget, Men. Ya, yang waktu soal di mading gue marah-marah sama lo itu. Oh ya ampun, itu. Ya sebenarnya gue lagi sebel aja sama Mamet. Cuman ngomongnya jadi kemana-mana deh. Gue maafin, tapi ada satu syarat. Apa syaratnya? Lo harus ngejelasin tentang hubungan lo sama Mamet. Nanti dah, kalau itu ntar aja. Ada cinta, dah. Kan? Kelas kan? Astagfirullahaladzim. Ada apa, Cinta? Bu, aduh saya lupa, saya harus nelpon. Saya boleh izin keluar sebentar ya, Bu ya? Halo? Biasa, dari doi. Doi yang mana? Yang pasarannya tinggi. Jadi bingung deh, banyak pilihan. Serius nih. Yang mana? Halo? Halo? Kenapa, Tak? Aduh, nggak sumpah, saya lupa. Hari ini yang jemput Lili siapa? Ya udah. Ntar saya deh yang nyebut. Loh, kamu lupa juga ya? Iya. Iya. Terus kamu nganterin dia kemana? Ya ke rumah saya lah. Baju-baju dia kan di rumah saya, gimana dong? Ya itu sih gampang deh. Oh ya udah. Tak, Iya.
Makasih banyak ya. Oke. Bye. Habis. Makin dalam deh kayaknya. Biasa aja ah. Izin keluar cuman buat nelpon. Bagi seorang cinta adalah luar biasa gitu loh. Kasian dong kalau sampai kejadian anak orang nungguin jemputan gak datang-datang sampai malam. Yang lebih kesian dari adiknya Putri banyak lagi, Tak. Bukan cuma nungguin jemputan gak datang-datang. Tapi emang sama sekali gak pernah dijemput. Ya karena emang gak pernah sekolah. Kayaknya kalau nolongin yang kayak gitu terlalu berat deh. Jadi kalau kita nggak bisa nolongin, mendingan gak usah sekalian. Jadi lu ngerasa bisa ngebantu Lili gitu? Ya kalau sekedar jemput dia, terus ngasih tempat buat dia tidur, kenapa enggak? Jadi lu nggak berniat ngebantu Rangga seperti yang lo bilang? Ya ngebantu Rangga juga sih. Sorry Tak, gue jadi mikir yang enggak ya. Gue cuma kasihan banget sama tuh anak. Kalau akhirnya dia merasa berterima kasih banget sama lo. Padahal lo nolongin dia buat alasan lain doang, ya kan? Alasan lain. Maksud lo apaan sih, Ra? Biar lo deketan lagi sama Rangga. Misalnya tanpa harus kehilangan muka. Mungkin aja sih. Jadi? Mungkin sama aja kali ya sama lo, Ra. Kalau lo lagi ngobrol berdua sama Alia tentang Indra, gue juga suka mikir yang enggak tau. Gue mikir, lo itu ngobrol sama Alia bener-bener mau ngasih info tentang Indra ke Alia, atau lo mau nyari kesempatan buat balik lagi sama Indra. Serah lo, Al. Mau percaya sama gue atau sama Cinta? Gue percaya sama lo semua kok, Ra. Ya nggak mungkin lah. Jadi harus ada yang salah gitu. Kalau lo nggak mungkin ngerasa salah. Sementara kalau menurut gue sih, Cinta juga nggak salah kalau mikir macam-macam tentang lo, Ra. Maksudnya kan dia baru mikir doang, belum nuduh. Lo nggak usah sok nyenengin orang deh, Al. Jadi mau lo gimana sih, Ra? Yang lo ceritain tentang Indra itu bener kan? Apa enggak? Bener, Al. Emangnya lu belum pernah nanya sama orang sendiri? Kalau gue pikir-pikir ya, Ra, hari gini masih mikirin perbedaan agama. Tunggu dulu, Al, tunggu dulu. Lu nggak bisa juga begitu, Al. Loh, gue bener dong, Ra. Lo kalau itu dari orang tuanya Indra. Kalau lo benar-benar cinta sama Indra, mau nggak mau lo harus mikirin resiko yang akan terjadi 4 atau 5 tahun ke depan, Al. Semuanya benar. Maura benar. Kenapa ngomongnya ke Maura, Sindra? Kenapa nggak ngomong langsung ke aku? Ya aku takut ngecewain kamu. Maura juga bilang kayak gitu sih.
Jadi semuanya jelas kan? Belum. Kalau kamu takut ngecewain aku ya, Ndra, kenapa sekarang tiba-tiba kamu berani nemuin aku? Ya sekarang gini, aku udah nyadar. Kita nggak usah mikirin perbedaan di antara kita, Al. Gak bisa kayak gitu dong, Ndra. Emang menurut kamu tuh kita pacaran cuma buat sekarang-sekarang aja, cuma buat iseng-iseng aja gitu? Ya bukan gitu, Al. Indra, kalau kamu emang bener-bener sayang sama aku ya, Ndra, mau nggak mau ya kamu harus mikirin 4-5 tahun ke depan. Nggak bisa mikirin yang sekarang-sekarang aja. Ya kita nggak usah mikirin sekaligus ya. Kita bisa mikirin tahap demi tahap kan. Aduh, Ndra, mau sampai kapan sih? Setahun, 2 tahun? Kenapa, Ndra? Pusing? Ya. Cuma kecewa aja. Kamu tuh nggak percaya sama kekuatan cinta. Aduh. Aduh. Sus. 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 Tolong disuntik. Kan tadi sudah. Seperempat aja, Sus. Coba deh Mbak istirahat. Coba tidur. Rangga! Tenang Mbak. Rangga! Tenang Mbak. Rangga! 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 Tenang Mbak. You have mail. You have mail. Yang penting itu tadi, kondisi emosionalnya harus dijaga agar stabil. Karena untuk pasien seperti Putri ini, bila sedikit saja mendapat tekanan, itu sudah bisa menjadi pemicu timbulnya keinginan untuk mengkonsumsi lagi. Dalam hal ini, saya rasa Mas Rangga punya peranan yang sangat penting. Karena saya lihat Putri tidak bisa jauh-jauh dari Anda. Jadi mau tidak mau, Anda harus sering-sering menengok Putri. Iya, makasih dok. Mari. Mari. Hai. Ya ampun, Lili kasihan banget nggak? Ya begitulah. Terus itu gimana ceritanya Putri bisa masuk rumah sakit lagi? Kata yang jaga di UGD, dia dianterin ke sini pakai taksi sambil kesakitan. Dan ternyata dia ketagihan. Ketagihan? Iya, kata hasil lab. Dia emang suka make. Ya Allah. Iya, semua jadi jelas. Usahanya kacau, banyak utang, jiwanya labil. Apalagi kalau kamu ninggalin dia, pasti Putri jadi lebih kacau lagi. Itu yang dibilang sama dokter. Saya jadi serba salah. Mau nolongin salah, nggak nolongin juga salah. Kalau saya nolongin, Putri punya pikiran lain. Kalau saya nggak nolongin, Lili semakin lama semakin jadi beban. Terus malam ini Lili tidur di mana? Di sini, nungguin kakaknya.
Sorry, gua nggak bisa ke situ. Kalau lo mau, kita ketemu di tempat temen gua. Gua tunggu jam 11 malam di alamat ini. Cinta, Iya, Ma. kok belum tidur? Nggak tahu deh, tadi belum ngantuk-ngantuk. Lili sudah lama tidurnya. Udah. Mama ganggu sebentar nggak apa-apa kan, Ta? Nggak apa-apa. Ada apa sih, Ma? Sebetulnya Putri itu siapa sih? Emang kenapa? Tadi pagi dia datang ke sini, terus marah-marah. Ya ampun. Apa betul Putri calon istrinya Rangga? Jadi menurut kamu, Rangga tidak punya perasaan apa-apa sama Putri? Iya gitu, Ma. Tapi menurut Mama ada dua kemungkinan. Pertama, Putri merasa dirinya menjadi calon istri Rangga, padahal Rangga tidak mau. Atau yang kedua, Putri memang benar-benar calon istri Rangga, tetapi kamunya tidak tahu. Kayaknya nggak mungkin deh, Ma, Rangga mau sama dia. Apalagi kalau sampai kawin segala. Kok kamu yakin begitu? Kenapa? Saya percaya sama Rangga. Suster! Suster! Ada apa, Mbak? Saya mau pipis. Suster, suster! Ada apa nih, suster? Jangan bergerak! Ya, angkat tangan!
Kamu mau bobo lagi ya? Pulang sekarang udah jam berapa, Lili? Mau pulang. Nggak, maaf banget saya harus manggil kamu malam-malam kayak gini. Saya itu nangisnya nggak berhenti-berhenti, saya nggak terus ngapain lagi. Sekarang dia di mana? Di kamar. Mbak! Mbak! Bangun, Mbak! Mbak, bangun, Mbak! Ampun! Lili, kamu kenapa? Karangga jahat. Karangga pembohong. Jahat kenapa? Bohong apaan? Kata Kak Cinta, Karangga nggak mau sama Kak Putri. Emang Kak Cinta ngomong gitu ke kamu? Enggak, sama Mama Kak Cinta. Lili, apapun yang kamu dengerin, seharusnya kamu nggak usah dengerin. Itu omongan orang dewasa, kamu masih kecil. Lagian kamu nggak ngerti apa yang diomongin sama Kak Cinta. Aku memang masih kecil, tapi aku nggak bodoh. Terus kamu mau gimana? Aku nggak mau sama Karangga. Aku benci sama Karangga. Terus kalau kamu benci sama saya, siapa yang nganterin kamu ke rumah sakit? Kak Cinta. Kak Cinta nggak bisa nganterin kamu terus kayak gitu. Kak Cinta juga masih sekolah, sama kayak kamu. Buktinya bisa nganterin Lili ke sekolah. Tapi nggak bisa gitu terus. Ya udah, Karangga pergi aja sana. Aku mau di sini sama Kak Cinta. Li, kamu nggak boleh kayak gitu. Nggak, udah nggak, biarin aja, nggak, kasihan dia. Tuh kan, kata Kak Cinta aja nggak apa-apa. Udah sana, Karangga pergi aja. Oke, kalau kamu pengen di sini. Tapi kamu harus tidur, nggak boleh nangis terus. Kasihan Kak Cinta. Kak Cinta juga harus tidur. Nanti kalau Kak Cinta marah, kamu nggak boleh di sini lagi gimana? Lili, Karangga bener. Lili sekarang harus tidur. Sekarang tuh udah hampir jam 2 malam. Ntar kalau kamu bisa pulang kesiangan nggak bisa sekolah lagi. Terus jangan nangis lagi ya. Saya udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi Om, Tante. Kecuali minta maaf. Selama bukan kesengajaan, Om sama Tante sih oke-oke saja. Iya, kadang-kadang kita tidak bisa menghindari imbas dari perbuatan orang-orang yang ada di sekitar kita. Tapi saya janji kok, Om, Tante. Saya nggak ngerepotin terlalu lama. Saya yakin kalau Lili bangun besok pagi, terus ngerasa segeran, pasti dia mau dengerin kata-kata saya. Nggak, terus gimana besok pagi kamu langsung nganterin Lili ke sekolah? Enggak, saya mau nganterin dia ke rumah sakit. Saya mau kembaliin dia ke Putri. Loh, Putri kan masih dirawat. Dia dirawat bukan karena sakit, tapi karena menyakiti dirinya sendiri. Dan seharusnya dia bisa menyembuhkan dirinya sendiri tanpa bantuan dokter. Apakah dia mampu? Itu sih terserah dia, Om. Saya udah capek dimainin sama dia. Belum lagi tabungan saya udah terkuras habis buat biaya rumah sakit dia yang seharusnya bukan tanggung jawab saya. Ini nggak mau pada tidur. Iya, ayo Pak. Tante, Ya? saya tadi ngomong sama Cinta, kalau boleh saya nginep di sini malam ini, di mana aja deh. Soalnya biar besok lebih cepat nganterin Lili ke rumah sakit. Boleh. Silakan saja. Ya udah, Tak. Kalau gitu di kamar tamu aja ya. Makasih Tante. Ya. Om. Malam. Ini di sini kamar. Halo? Iya, saya sendiri. Kenapa? Iya, terima kasih. Iya. Ada apaan nggak?
Putri milet lagi di rumah sakit. Novita! Lama banget. Sorry nggak lihat. Kok lo gak ngasih selamat ke gue? Kenapa ulang tahun ya? Wah, selamat ulang tahun. Kemarin kan gue baru sakit. Yang mana aku tahu. Iya makanya sekarang gue kasih tau kemarin tuh gue habis sakit pilek, batuk, jahat tipes, juga demam berdarah, pokoknya macam-macam. Udah deh Mil, nggak usah repot-repot. Nggak dikasih tahu juga nggak apa-apa kok. Mamet kok gitu sih, gak lucu tau. Biarin. Emang dari dulu tuh aku cuma jadi bahan lucu-lucuan doang. Siapa sih? Siapa hayo? Carmel! Cinta! Kok lo mukanya kusam banget sih, Tak? Begadang gue bilang nggak bisa tidur mikirin lo nggak masuk-masuk. Ah, masa sih lo scare itu sama gue? Abisan lo sakit apa sih sampai di karantina sama nyokap? Di karantina? Iya, gue telepon mau jenguk lo, kata nyokap nggak usah. Ya, emang bagusan kayak gitu, Tak. Soalnya obatnya tuh keras banget. Gue harus tidur seharian. Tapi sekarang udah sembuh kan? Udah. Terus bengong di sini ngapain? Enggak, gue bingung aja. Mamet kok beda banget sih sekarang? Waduh, urusan Mamet lo tanya langsung ke Carmen aja kali ya. Jadi sekarang buka-bukaan aja deh ya. Hubungan gue sama Mamet kayaknya udah gak bisa diterusin lagi. Kenapa sih? Loh, kenapa, men? Ya soalnya gue punya gebetan baru yang lebih oke. Maksud lo Vano itu, men? Iya. Karyawan fitness itu? Kok karyawan sih? Instruktur. Instruktur sama aja karyawan kan? Udah deh, Billy nggak penting deh. Ya udah gue serius. Kalau lo sampai tega ninggalin Mamet yang sebaik itu, berarti Vano harus lebih baik lagi dong. Iya dong. Emang kayak apa sih baiknya? Ya bukan cuman baik, tapi sangat baik, maco, gaul, simpatik, dan penuh perhatian. Sama Mamet juga penuh perhatian. Kenapa sih? Kok ngeliatnya gitu banget? Mamet nggak apa-apa lagi. Enggak, soalnya kayaknya tadi pagi lo nyebelin banget aja. Ya kan sekarang udah beda. Tahu kenapa? Soalnya Mamet udah mengikhlaskan Carmen pergi bersama pasangan barunya yang baik. Salah. Maksudnya sangat baik. And macho, and gaul, and simpatik. Yah, Mau kemana? Mau ngedate nih? Silakan. Makan tuh cowok.